Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi subhi subhi wa siti amri wa hafidhna bi lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di sebuah majelis yang insyaallah tahun lalu pernah kita selenggarakan juga, itu Tarhib Ramadan. Ini dalam rangka persiapan, dalam rangka menyongsong kedatangan bulan Ramadan. Waalaikumsalam. Jadi insyaallah semua teman-teman yang ada di Hitkom, walaupun juga hadir di sini, insyaallah menyimak langsung di tempat kerjanya masing-masing, karena insyaallah ini disiarkan secara streaming, langsung bisa diakses secara online di sajadah.co.id. Jadi sajadah ini komunitas ada di Hitkom yang mana bergerak dalam bidang keagamaan di Hitkom. Terutama Islam, tidak ada yang lain. Islam. Terus untuk memulai acara ini, kita dengarkan dulu taujih Robani yang insyaallah akan dibacakan oleh saudara Ahmad. Pada saudara Ahmad, kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sama-sama saya ke Ahmad yang sudah membacakan uji Robani. Jadi mudah-mudahan ketika kita akan menghadapi Ramadan, intensitas membaca Al-Quran kita harus semakin lebih baik lagi. Sebenarnya harus setiap saat gitu, membaca intensitas Al-Quran itu terus ditingkatkan. Mungkin langsung saja ke acara intinya, yaitu tentang tausiah dari Ustaz Taufik Nuh tentang takdir Ramadan, tips-tips apa artinya itu mempersiapkan Ramadan, menyambut kedatangan Ramadan. Semoga ada materi yang disampaikan bisa diterima oleh semuanya, dan ada hal-hal yang tidak dimengerti bisa ditanyakan langsung via email, via Twitter, ataupun langsung di tempatnya. Dan saya pribadi mewakili panitia di sini mengundang teman-teman semua yang ada di lingkungan detik ini yang berkesempatan hadir untuk hadir di ruang detik news. Silakan kepada Ustaz Taufik Nuh, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi kasratiz zikri wa jinabun nawahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman di keluarga besar Depiko dimanapun berada, terutama yang berada di ruangan Yus Depiko ini, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sore hari ini kita berkesempatan untuk duduk dan mendengarkan pengajian tausiah dalam rangka meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih sekarang ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Ya. Rasulullah katakan anna Sya'ban, sesungguhnya bulan Sya'ban syahri adalah bulanku. Wa amma Ramadan, sedangkan sebentar lagi yang akan datang bulan Ramadan, Rasulullah katakan syahrul ummati, adalah bulan umatku, bulan kita. Maka tentunya umat Muhammad, ya, yang Allah kasih sehat badan, yang Allah kasih panjang umur, berharap sekali bisa ketemu dengan Sayyidus Suhur, rajanya bulan, yaitu bulan Ramadan. Ya. Bahkan kalau tadi Rasulullah katakan, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang gembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah akan haramkan jasadnya dimakan oleh api neraka. Ada yang bilang begini, enak banget, bebas anak api neraka cuman girang doang. Kan begitu ya? Enak banget, bebas dari api neraka cuman gara-gara girang sama Ramadan. Artinya girang di sini bukan hanya sekedar gembira. Enggak. Yang dimaksud oleh Rasulullah, seseorang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, dia tingkatkan kualitas imannya, dia tingkatkan kualitas takwanya, amal ibadahnya ditingkatkan. Itulah orang gembira. Dan itu yang dikatakan haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah akan haramkan jasad yang dimakan oleh api neraka. Kenapa? Kualitas imannya ditambah. Teman-teman sudah kaum yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin kaji, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang ayatnya sudah hampir semua hafal itu, ya. Kalau masuk bulan Ramadan, pasti semua ustadz, mubaligh, ya kan, penceramah, bahkan yang bau-bau ustadz, ya kan, yang bau-bau ya. Ya mendingan bau-bau ustadz dong daripada ustadz bau, ya kan. Artinya yang bau-bau ustadz tadi, semuanya pasti hafal itu. Masuk Ramadan,
Itu ayat yang sudah sangat populer. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tapi di ujung ayatnya, di akhir ayatnya, Allah berharap dari kita yang dipanggil orang beriman tadi. Allah katakan, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Tentunya kan pertanyaan tadi di sini. Ya. Pertanyaan bagaimana? Kenapa Allah katakan dalam ayat Al-Quran tadi, surah Al-Baqarah, ya, Allah panggil kita semua dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tapi di akhir ayatnya, di ujung ayatnya, Allah berharap dari kita. Tadi yang dipanggil orang beriman, Allah katakan, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Ternyata banyak orang beriman, banyak orang percaya kepada Allah, tapi belum mencapai derajat takwa. Ya. Banyak yang bilang beriman, percaya kepada Allah, tapi belum mencapai derajat takwa. Maka melalui puasa Ramadan tadi, Allah berharap dari kita bukan sekedar percaya, bukan sekedar yakin kepada Allah, tapi la'allakum tattaqun, ya, agar kamu benar-benar meyakinkan Allah dalam hidupmu. Ya. Melalui apa? Melalui puasa. Tuh. Maka soal iman yang tadi Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tapi akhir ayatnya, ujung ayatnya Allah katakan, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Itulah harapan dari puasa Ramadan. Kenapa kok puasa Ramadan yang akhirnya Allah berharap kita menjadi orang bertakwa, bukan sekedar iman? Karena tadi puasa tidak siapapun yang tahu. Ya. Puasa tidak siapapun yang tahu kecuali hati kita dan Allah. Maka dalam hadis qudsi dikatakan, kullu amal ibnu adam lahu, semua pekerjaan anak Adam untuknya. Artinya apa? Semua pekerjaan anak Adam bisa dinilai, bisa orang lihat, bisa orang tahu. Illa siyam, kecuali puasa. Apa dikatakan? Asyamu li, puasa untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku nanti akan memberikan pahalanya langsung. Kenapa? Karena puasa tadi hanya hati kita dan Allah yang tahu. Sholat, oh orang tahu, ya. Sholat orang tahu. Coba deh. Sholat kalau jadi imam, apa sholat sendiri? Beda. Beda. Ya. Kalau jadi imam, wah bacaannya juga dipanjang-panjangin. Ya. Dihusu-husu. Ya. Orang tahu. Orang bisa nilai. Apalagi kalau memang masih dekat-dekat sama calon mertua, ya kan? Kebetulan pas di situ, gitu kan, disuruh jadi imam. Ya kan, belakang ada calon mertua, itu biasanya yang bacaannya cuma qul huwallahu amma inna a'tayna. Waduh. Ya, di situ surat yang panjang tuh lewat. Kenapa? Tadi sholat orang bisa nilai, orang bisa tahu. Ya. Apalagi yang dikatakan kullu amal ibnu adam lahu, semua pekerjaan anak Adam untuknya, orang bisa nilai. Coba lihat haji. Haji mau diumpetin bagaimana? Masya Allah, siapapun tahu orang pergi haji. Yang pergi suami istri berangkat ke Pondok Gede, yang nganterin 15 bis. Ya, itu yang dibilang Haji Halimah. Ya, Haji Halimah nganterkan ke Pondok Gede, wih dari Kaimah tuh Haji Halimah. Ya. Mau diumpetin bagaimana haji? Orang semua tahu. Apa lagi? Zakat, infak, sedekah. Mau diumpetin? Ya, orang tahu. Mau diumpetin bagaimana juga yang namanya sedekah, infak. Yang ada yang bilang, oh tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu, kan begitu. Tapi kenyataannya nggak bisa diumpetin. Ada seseorang bulan Ramadan, panitia datang ke rumahnya. Namanya si Zaki, Pak Zaki. Panitia Ramadan datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kabar apa? Ini Pak Zaki, saya panitia Ramadan Masjid At-Taufiq. Ada apa nih? Ada yang bisa kita bantu? Kata Pak Zaki.
Gini Pak, kita ada kegiatan Ramadan, ada tadarus Al-Quran, puasa bersama, buka bersama, begini. Ini Pak proposalnya Pak, mungkin Bapak pengen bantu, ya sedekahnya, infaknya, zakatnya silakan buat kemaslahatan umat, buat ke berjalannya kegiatan Ramadan. Ini aja tuh Pak Zaki. Oh iya sebentar, saya ke dalam dulu. Bicara ke dalam, saya ambil duit, nggak banyak, 2 juta cuma. Apa kata Pak Zaki? Ini buat kegiatan Ramadan, mudah-mudahan maslahat, mudah-mudahan jadi berkah. Saya bantu deh 2 juta. Panitia Ramadan bilang begini, Pak mohon maaf, tolong Pak ditulis Pak nama lengkap Bapak, biar nanti buat laporan kita di Masjid At-Taufiq. Apa kata Pak Zaki? Jangan ditulis. Nanti kalau ditulis nama saya dibaca jadi sombong saya, jadi riak saya. Udah jangan. Udah tulis saja hamba Allah. Enggak Pak, ini buat panitia. Laporan ini Pak nanti Pak, nama Bapak siapa, alamat yang jelas Pak, biar kita nanti bisa bikin laporan. Udah, pokoknya saya kasih 2 juta ikhlas. Ya, udah, kalau memang harus dilaporkan, tulis aja di situ hamba Allah. Waduh, panitia bingung. Ditulis hamba Allah. Hamba Allah 2 juta. Panitia mau pulang dipanggil. Sebentar. Ada Bapak lagi. Jangan lupa alamatnya Jalan Nanas RT 4. Hamba Allah alamat lengkap banget. Mau diumpetin bagaimana yang namanya zakat infak sedekah? Orang lain masih tahu. Tulis hamba Allah alamat lengkap orang tahu. Maka kullu amal ibnu Adam lahu, semua pekerjaan anak Adam untuknya. Apa dikatakan? Illa siyam, kecuali puasa. Asyamu li, puasa untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahalanya langsung. Maka pantas tadi, ya, kalau Allah katakan dalam Al-Quran, bukan sekedar iman, ya. Allah berharap dari kita la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Sebab apa? Kalau soal iman, soal percaya, ini semua percaya. Ini semua percaya kepada Allah yang hadir, bahkan yang lagi di depan email, yang depan laptop itu semuanya percaya. Ya, coba ini biar lihat kamera doang ya. Ya. Soal percaya kepada Allah percaya, tapi apakah sampai kita derajat takwa? Ini yang jadi masalah. Coba kita. Ya, mohon maaf. Komunitas dari kaum yang berada dimanapun, sambil lihat saya di kamera, saya mau tanya sama saya. Soal iman saya katakan sering, ya kita beriman, tapi apakah sampai derajat takwa? Itu jadi masalah. Mas siapa? Mas Luki, mudah-mudahan teman-teman komunitas kita juga kenal dengan Mas Luki. Kenal ya. Mas Luki kan beriman kepada Allah ya, percaya ya. Sudah lama jadi orang Islam nih. Sudah lama ya, sudah berapa tahun Mas Luki? Sudah berapa tahun? Udah jangan dibahas soal sudah 25 tahun jadi orang Islam. Mas Luki, kalau sudah 25 tahun jadi orang Islam, Mas Luki bahagia kan jadi orang Islam? Senang ya? Mas Luki percaya nggak kalau Allah itu ada? Enggak, saya tanya serius. Tolong kameranya dikasihkan. Mas Luki percaya nggak kalau Allah itu ada? Saya yakin ya? Yakin nggak kalau Allah itu maha mengetahui? Yakin nggak kalau Allah itu maha mendengar? Yakin? Betul. Yakin sampai ke dalam hati? Mantap? Cakep. Ini orang Muslim namanya amanu, beriman. Udah punya istri Mas Luki? Udah punya? Belum. Berbahagialah seorang wanita yang akan mendapatkan jangan di sini ada orang ini. Ya artinya walaupun nggak sambil lihat-lihat ya.
Lantai 4 kayaknya. Jangan dibahas soal lantainya. Jangan dibahas soal lantainya. Ya saya paham. Kan itu sama saya sampai lantai 4 ini. Mas Luki, kalau Mas Luki tadi mohon maaf percaya Allah itu ada, percaya Allah itu maha mengetahui, percaya Allah itu maha mendengar, ya. Saya tanya sedikit aja. Mas Luki suka ngomongin orang nggak? Tergantung yang ngomongin. Suka ngomongin orang? Suka kadang-kadang ya. Nah, ini namanya jujur Mas ya. Sekarang saya tanya sama Mas Luki, kalau Mas Luki tadi percaya kepada Allah itu ada, percaya Allah itu maha mendengar, percaya Allah itu maha mengetahui. Ya mohon maaf, Mas Luki tadi bilang Mas Luki suka ngomongin orang. Walaupun kadang-kadang ya. Sekarang saya tanya, waktu Mas Luki ngomongin orang, kebetulan orangnya dekat, orangnya ada, ngomonginnya kenceng-kenceng apa pelan-pelan? Kalau orangnya ada, nih orangnya dekat, ngomonginnya kenceng-kenceng apa pelan-pelan? Pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Takut ketahuan sama orang yang diomongin. Betul? Sekarang saya tanya sama Mas Luki, mana Mas Luki lebih takut? Kepada Allah atau kepada orang yang diomongin? Mas Luki, mana lebih takut? Kepada Allah atau kepada orang yang diomongin? Kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, kenapa berani ngomongin orang? Ini kan. Makanya tadi Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dipanggil kita orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah. Tapi akhir ayatnya Allah katakan, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Bukan sekedar percaya kok. Soal percaya kan. Tapi apakah sudah mencapai derajat takwa? Ini yang mahal di mata Allah. Pemirsa komunitas Detikop yang mahal tadi takwa. Ya, lantai 4 senyum-senyum. Si Desi apa si Sandi? Ya. Maka soal tadi saya katakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita, nah itulah tadi melalui puasa Ramadan, bukan sekedar yakin, bukan sekedar percaya kita kepada Allah, tapi la'allakum tattaqun, agar kamu berdoa bertakwa. Coba kalau kita ingat lagi, ada firman Allah dikatakan begini, wa ma ladaikum illa raqibun wa atid. Tidaklah ada pada dirimu dua malaikat, yaitu raqib dan atid. Kita kaji soal iman. Soal iman. Mas Luki, ini siapa? Ini yang Arta. Mas Arta. Coba kameranya kasih ke sana. Ya, bukan dulu. Ini yang benar Mas Arta. Ya, komunitas Detikop kita lihat Mas Arta. Ya. Wa ma ladaikum illa raqibun wa atid. Tidaklah ada pada dirimu dua malaikat, itu raqib dan atid. Mas Arta yakin enggak ada malaikat raqib dan atid? Yakin. Betul? Enggak, saya tanya serius ini. Yakin ya? Yakin. Ada malaikat raqib dan atid ya? Ya. Yang mencatat semua yang kita kerjakan? Ya. Baik yang baik ataupun yang buruk? Betul. Dicatat? Ya. Betul? Tidak terlewat. Tidak terlewat? Ya. Mas Arta udah punya istri? Alhamdulillah belum. Belum. Berbahagia juga lah. Nanti seorang istri dapat suami model begini. Amin. Di lantai berapa? Lantai 3? Lantai 2, Pak. Lantai 2 ada di sini berarti. Mudah-mudahan Mbak yang di lantai 2 itu Mas Arta. Ya alhamdulillah. Mas Arta, kalau Mas Arta yakin ada dua malaikat yang mencatat semua yang kita kerjakan, baik yang baik ataupun yang buruk tidak terlewatkan, yakin? Yakin. Saya tanya, waktu Mas Arta bohong dengan orang tua, waktu Mas Arta bohong di tempat kerja, ingat nggak ada malaikat raqib dan atid? Coba kita lihat, ini soal iman.
Soal iman kita, soal percaya kita. Apakah mencapai derajat takwa yang Allah katakan, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa? Ini yang jadi masalah. Maka melalui puasa Ramadan besok itu bukan sekedar percaya, bukan sekedar iman, tapi mahal di mata Allah Subhanahu wa taala tadi, la'allakum tattaqun, agar kamu. Yuk, pelan-pelan kita benahi diri kita, ya. Pelan-pelan kita benahi, kita perbaiki, ya. Kenapa? Karena tadi iman kita yazid wa yanqus, iman kita kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah besok, ya, besok Allah sehatkan badan kita, ya Allah panjangkan umur kita, bisa ketemu dengan Ramadan, dan gunakanlah Ramadan itu sebaik-baiknya. Alangkah ruginya, kata Rasulullah, ya. Alangkah ruginya ketika orang dipanjangkan umur, dikasih sehat badan, ya, ketemu dengan bulan Ramadan, lalu Ramadannya berlalu dengan sia-sia, rugi betul itu manusia. Hari-hari tidur, nggak jauh beda sama teman-teman di sini, ya. Lalu alasan deh, Ustaz, kan katanya naumatus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Saya katakan benar. Tidurnya orang yang berpuasa itu menjadi ibadah. Ini saking mulianya Ramadan. Tidurnya orang yang berpuasa itu dipandang ibadah. Kenapa kok tidurnya dipandang ibadah? Ketimbang dia maksiat di bulan Ramadan, ketimbang dia ngomongin orang, ya, lalu dia tidur, maka tidurnya menjadi ibadah. Tapi kalau punya kesempatan buat baca Quran, punya kesempatan buat duduk di pengajian, mana lebih baik? Dengan tidur kita, pastikan lebih baik untuk duduk di pengajian, baca Quran. Tapi kita tidak tadi, ya. Salat zuhur sih salat, tapi salat zuhur melonjar tidur. Alangkah ruginya manusia tadi ketika Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, ketemu dengan Ramadan, lalu Ramadan yang berlalu dengan sia-sia, rugi. Cuma, ya, komunitas Detikom dimanapun berada dan teman-teman yang ada di sini, ya, sekali lagi Ramadan bulan latihan, ya. Ramadan bulan tamrin. Artinya tamrin apa? Latihan tadi, ya. Latihan apa? Latihan mengendalikan emosi, latihan menahan hawa nafsu, ya. Mohon maaf, ya. Makanya kam min sa'imin, dikatakan oleh Rasulullah, kam min sa'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, ya. Kam min sa'imin, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus, ya. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah, tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga esensi daripada puasa, ya. Puasa tadi bukan sekedar sahur, lalu nahan lapar dan haus, tidak. Tapi esensi daripada puasa tadi, ya. Ini kita kadang-kadang, ya Allah, awal Ramadan ini baru 2 hari Ramadan, dua hari baru Ramadan ini. Di kantor ketemu teman-teman begini. Yang satu bilang begini, alhamdulillah, kita dipanjangin umur, nih, sehat badan, ketemu lagi Ramadan, nikmat banget kita, ya, kata temannya. Dia bilang begini, iya, lu enak bulan Ramadan kagak ngerokok, gue nih ngerokok asam banget mulut gue. Ya Allah, Rabbi. Ada yang begitu? Ada nggak yang begitu? Yang ngumpet itu enggak, karena lagi ngaji. Ini bahasa sepele, bahasa ringan. Lu enak kagak ngerokok, gue ngerokok asem banget mulut gue. Ya Allah, kok Ramadan datang cuma perkara rokok, ngeluh, ya? Bukan satu, bukan dua, yang lebih banyak, ya. Maka kalau saja kita pahami tadi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi
illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Dia tidak bisa menjaga esensi daripada puasa. Ya. Jadi kalau mulut tahan lapar, ya mulut tahan haus, ya mulut juga tahan buat menggunjingkan orang lain. Mas siapa tuh yang perokok tuh? Namanya Mas Luki? Ini yang di belakang yang baju putih. Ya, nah. Mas siapa? Mas Tono. Mas Tono. Mas Tono. Besok kalau Ramadan Mas Tono perokok, ya usahakan ditahan dulu siang Ramadan. Ya Allah. Insya Allah. Ya. Nah, kalau malamnya habis maghrib, Mas Tono mau ngerokok, isap deh sekali, isap 5 kayaknya. Biar cepat Mas Tono, ya. Cepat mati. Ya Allah, kita cuma perkara rokok Ramadan datang lalu nauzubillah, jangan. Ya, gunakan Ramadan tadi dalam rangka ibadah. Ya. Maka saya katakan, ya, esensi daripada puasa tadi, ya mulut kita juga menahan, ya jangan sampai menggunjingkan orang lain. Ini kan kita kadang-kadang siang Ramadan, siang Ramadan. Kiki, sini Kiki. Kenapa? Ya gila lu, gue kesal banget. Siapa itu sih bawa ini najis gue dari ini. Mohon maaf. Kalau ada temen yang ngomong begitu tuh siang-siang Ramadan, salah satu di antara kita harus berani. Siang-siang bulan Ramadan, jangan ngomongin orang, nggak baik. Entar kalau udah maghrib, sama. Ya kan? Ya ada esensi daripada puasa, bukan nanti selesai maghrib lalu halal semua, tidak. Ya, tetap kita harus jaga tadi bulan Ramadan. Ya, mulut jangan menggunjingkan orang lain, fitnah orang lain, kan begitu. Mata juga begitu. Ya. Mohon maaf. Siang-siang bulan Ramadan, ya mata kan juga harus puasa di bulan Ramadan. Ketika mohon maaf nih mungkin, Ustaz, gimana Ustaz? Saya kan tugas luar, tugas lapangan, ya. Kadang di tengah jalan Ustaz, siang-siang bulan Ramadan, saya suka lihat Ustaz perempuan cantik-cantik, ya, pada pakai roknya di atas dengkul. Itu gimana Ustaz? Mohon maaf. Rasulullah sudah katakan kok, ketika kau melihat wanita cantik di tengah jalan, mau bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan, Rasulullah katakan, ketika kau melihat cantik dari ciptaan Allah, itu nikmat dari Allah untuk. Maka ketika melihat wanita cantik, lihat boleh. Kenapa? Karena awaluhu rahmah. Pandangan pertama merupakan rahmatnya Allah. Habis itu tahan. Nih. Dia tahannya maksudnya dengerin. Nih lihat nih, lagi jalan siang-siang bulan Ramadan, lihat wanita cantik. Mohon maaf, ini nikmat dari Allah. Subhanallah. Makhluk bahasa. Maha suci Engkau ya Allah. Kau ciptakan ini manusia tidak sia-sia. Tahannya. Udah. Jangan lihat perempuan di tahannya. Ya Allah. Yang begini masuk monyong keluar nyengir. Itu sudah menjadi syahwat namanya. Wasaniyatuhu, dan pandangan selanjutnya syahwat. Dan inilah yang tak boleh menurut Allah. Dan inilah yang membatalkan apa? Pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya menjadi batal. Ketika melihat tadi cantik ciptaan Allah, boleh kita subhanallah. Ma khalaqta hadza batila. Udah. Jangan diikuti. Ini mohon kalau sudah model begini, kepala atas mantan, kepala yang lain angguk-anggukan. Ini yang harus dijaga. Ya, makanya dikatakan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya illal ju' wal atas,
kecuali lapar dan haus. Kenapa? Dia tidak bisa menjaga esensi daripada puasa. Ya, tangan kita juga puasa, kaki kita juga puasa. Kalau biasanya bulan-bulan lain masih demen ya ke tempat karaokean, masih demen ejep-ejep ya kan? Ya nggak, Mas? Suka ejep-ejep ya? Jauh. Lagi ngaji mah jauh ya kan? Ya, coba. Maka bulan Ramadan kaki kita juga puasa, tangan kita puasa dari mohon maaf. Ini banyak banget ya. Ada istilah bulan Ramadan itu yang terjadi sama komunitas anak-anak muda kayak gini nih ya. Apa dia bilang? Subuh mesra. Coba lihat subuh mesra. Habis sahur, sholat subuh, habis sholat subuh sama pacarnya jalan gandengan. Cekilah bulan Ramadan subuh mesra. Ya. Asmara subuh. Maka ketika kita sadari tadi hal yang begini, jangan sampai kita batali pahala puasa kita. Ya, ini alangkah ruginya tadi yang dikatakan cuma dapat lapar dan haus. Lalu Ramadan besok itu merupakan dikatakan oleh Allah juga dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Ayo, yang kemarin bulan Ramadan tahun lalu boro-boro hatam, baca aja kagak, ya. Gak usah tunjuk tangan mas, udah ketahuan. Mas udah ketahuan ya. Boro-boro hatam, baca aja kagak, ini kan. Mau nunjuk tangan, udah saya tahu. Sadar, bacaan Quran kita belum benar. Sadar, makhorijul huruf kita belum benar. Ayo, dari sekarang. Ya. Belajar baca Quran, pahami makharijul huruf Al-Quran. Sehingga apa? Tadi masuk bulan Ramadan, Quran bisa kita baca. Syukur-syukur bisa hatam 4-5 kali. Ya Allah, cakep betul. Ini ada yang bilang begini, Ustaz, kenapa? Bingung Ustaz, kok bingung? Stres. Kenapa stres? Itu Ustaz, kalau saya buka Al-Quran saya jadi stres. Kenapa stres? Lihat tulisannya keriting semua. Ya Allah. Saya bilang kalau emang tulisan Quran itu keriting, bawa ke salon rebonding semua gitu. Ya. Sadar kok bacaan huruf kita belum benar. Ayo jangan nggak mau. Tidak ada kata terlambat buat belajar baca Al-Quran. Ini sekali lagi di zaman sudah semakin canggih kok. Ya. Memang kadang-kadang ada juga di antara teman-teman kita, ada nih temannya karena bulan Ramadan, dia beli Quran kecil itu, dia simpan di sakunya, Quran saku. Ya, kemana-mana dia bawa tuh Quran. Ada kesempatan mojok baca Quran. Habis sholat zuhur daripada dia tidur, mojok baca Quran. Kadang ada juga yang usir teman kita. Dia bilang begini, cek, kemana-mana baca Quran lo bau surga. Dibilang bau surga. Ini yang mohon maaf, ini yang jelek emang teman kita juga. Ya. Orang baca Quran dibilang bau surga. Ya. Maka ketika tadi mohon maaf ada teman kita yang begitu, biarkan saja. Tapi mungkin mohon maaf, ada yang bilang begini, malu ntar gue dibilang bau surga lagi. Zamannya udah canggih kok, ya. Di handphone kita, di BB kita, di laptop kita, ya kan, itu sudah bisa masuk ke Al-Quran 30 juz, ya. Ketika kita baca dari handphone, ketika kita baca dari laptop kita, itu ayat Quran, sekali lagi, Mbak, ya,
Teman-teman semua, harfun min harfil Quran, satu huruf dari huruf Al-Quran, satu malaikat mendoakan kita. Harfun min harfil Quran, satu huruf dari huruf Al-Quran yang kita baca, satu malaikat mendoakan kita. Subhanallah, Al-Fatihah saja sudah berapa huruf? Ya. Al-Fatihah saja sudah berapa huruf? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sudah berapa huruf? Lalu berapa pula malaikat yang mengangkat tangan kepada Allah, ya, minta kepada Allah untuk diberikan keberkahan buat orang yang membaca Quran. Sekali lagi, Mbak yang di belakang, orang yang sering membaca Quran, ini setelah ada penelitian, ternyata ini adalah terapis menghindari seseorang tadi yang sering membaca Al-Quran dan stroke. Ya. Dengan sering kita membaca Al-Quran terhindar dari stroke dan terhindar dari pikun. Ini orang yang senang baca Al-Quran. Ya Allah, kita kadang-kadang tadi sadar bacaan belum benar, makhrajul hurufnya belum betul, tapi nggak pernah mau. Kemarin saya ada mengisi tausiah di Jembatan 3. Tiba-tiba ada seorang bapak, dia sekitar umur 66 kan 67. Dia kena stroke, bibirnya naik ke atas begini, ya kan? Tangannya begini nih. Dia nyamperin saya, dia dekati saya. Ustaz, kenapa Pak? Saya pengen belajar Quran. Saya bilang pengen belajar baca Quran. Saya bilang kemarin sehat lu kemana aja? Sehat kemarin kemana aja? Kau udah stroke, udah miring, baru bilang kepengen belajar baca. Rugi betul manusia tadi. Saya tanya sama beliau tadi, Pak, mohon maaf, kemarin sebelum kena stroke suka baca Quran ya? Enggak Ustaz. Ternyata setelah diteliti, coba iseng-iseng tanya teman-teman atau tetangga atau saudara atau siapapun yang pada kena stroke, coba tanya. Itu hampir sekian persen yang kena stroke itu biasanya orang yang jauh dari Quran. Makanya mumpung masih muda-muda ya, masih muda-muda kan, ya, nggak mau kena stroke kan? Ya, ayo jangan jauh dengan Quran. Ya, bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran, orang yang senang membaca Al-Quran, itu dikatakan orang yang sedang membaca Al-Quran itu Rasulullah pernah berjanji, apa dikatakan? Bagi seseorang yang sedang membaca Al-Quran, jangankan badannya, kain putihnya tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Ketika orang tadi senang membaca Al-Quran. Saya ingat ada waktunya Mbak. Sabar ya Mbak, Mbak nafsu deh. Ada yang waktunya Mbak ya? Jadi biar selesai dulu ya Mbak. Jadi tadi jangankan badannya dikatakan, kain putihnya tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah bagi orang yang senang membaca Al-Quran. Coba ingat-ingat, itu saya pernah lihat di TV. Lupa nama stasiun TV-nya, tapi yang jelas itu ditayangkan di TV. Waktu itu kurang lebih sekitar 6 atau 5 tahun yang lalu. Ada di Tangerang Selatan. Ya, kuburan yang sudah 26 tahun. Ketika kuburan yang sudah 26 tahun itu kena pelebaran jalan, ya, waktu digali dengan kerabat keluarganya dan cucu-cucunya, ketika itu kuburan digali ternyata
jasad mayat yang ada di dalam kubur masih dalam keadaan utuh dan masih kain putihnya berwarna putih. Ternyata ketika diselidiki, ini mayat yang ada dalam kubur sudah 26 tahun yang lalu. Itu semasa hidupnya seorang ibu perempuannya, seorang ibu semasa hidupnya adalah guru ngaji di rumah dan orang yang senang membaca Al-Quran. Jadi kalau janji Rasulullah tadi orang yang senang membaca Al-Quran, jangankan badannya, kain putihnya tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Subhanallah. Maka syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Qur'an, jangan jauh kita besok dengan Al-Qur'an. Nih, saya mau cerita yang memang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Mohon maaf, saya asli Betawi, Setiabudi. Mungkin gak jauh dari Mampang Perapatan, Setiabudi ujung sana. Ya. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayah saya itu, mohon maaf, tukang cendol. Ibu saya cuma tukang pisang goreng. Anaknya dikit 2 macam. Ya, laki perempuan macamnya. Jumlahnya 17. Hah? Kok hah? Bukannya subhanallah. Hah? Coba kita lagi ngaji. Dengar begini. Hah? Emang dikira apaan? Hah? Subhanallah. Begitu dong. Anaknya 17, satu ibu. Saya anak nomor 15. Pakai logika, nggak mungkin hanya tukang cendol bisa menyekolahkan anak 17 orang. Tapi tadi, alhamdulillah 17 anak ayah saya sekolah semua, bahkan sampai sarjana semua. Ya. Saya nggak malu punya ayah cuma tukang cendol. Ya. Karena cendol ayah saya, ikhlasnya ayah saya mendidik saya bisa dapat beasiswa ke Al-Azhar, bisa dapat beasiswa ke Mesir, ya. Dan saya bisa kayak begini, alhamdulillah. Tapi yang saya ingin sampaikan, saya ingat saya tuh ayah saya, ya, waktu saya kelas 5 SD, itu saya ingatnya saya lah ya, sampai beliau meninggal pada usia 67 tahun, ayah saya meninggal 67 tahun. Tahun 94, ya, tahun 94 ayah saya meninggal pada usia 67. Itu saya ingat saya sejak saya kelas 5 SD itu kalau ibu saya yang bikin cendol pagi-pagi habis subuh, ya, dia itu sagu aren yang sudah dipakai daun suci, lalu santan sudah dimasak, gula sudah dimasak, sudah jadi, ya kan, sudah jadi cendol, lalu bapak saya itu yang jual. Itu seingat saya, ayah saya itu kalau ada yang beli cendolnya, habis dia layani, lalu yang minum duduk. Ayah saya ada pintu begini di belakang pintu, dia baca Quran. Kalau tidak ada yang beli, sepi nih warung cendolnya, dorong aja pintu belakang tuh, pasti ada di belakang pintu, dia baca Quran. Itu seingat saya ayah saya. Sampailah beliau meninggal pada usia 67 tahun, ya, di tahun 94. Lalu tahun 2001 berapa tahun? 7 tahun. 2001 kuburan ayah saya di Bipang, Tanah Abang, kena pelebaran jalan. Saya ditelepon oleh ibu saya panggil ibu saya Umi. Saya ditelepon oleh Umi saya, karena Umi saya tahu kakak-kakak saya semuanya pegawai negeri, semuanya kerja. Yang pengangguran saya doang. Pegawai negeri bukan, pegawai swasta kagak. Tapi alhamdulillah rezeki Allah kasih, bukan berlimpah buat saya.
Umi saya telepon saya, apa Umi saya bilang, Opi, saya biasa dipanggil Opi. Iya Umi, ini ada surat Pi. Surat apa Umi? Surat di kuburan Abah. Kenapa? Ini kuburan Abah kena pelebaran jalan Pi. Katanya ini harus segera dipindahin Pi. Nanti kalau nggak dipindahin Opi, dikasih waktu sampai tanggal sekian, itu ntar di bulldozer. Kalau sudah di bulldozer, diratain, kita nggak tahu lagi kuburan Abah di mana. Kesian. Yang lain kan repot kerja. Opik dah yang nganggur, kata ibu saya. Memang ditahu saya yang nganggur ya. Ya sampai sekarang juga nganggur ya. Opik dah yang nganggur. Opik yang ngurus. Saya bilang begini dengan Umi saya. Umi nggak usah bingung. Ntar Opik yang ngurus. Udah, surat biarin aja. Ntar Opik yang urus. Ya. Opik ntar yang pindahin. Saya bilang begitu. Udah begitu, saya telepon abang saya. Abang saya yang nomor 1 itu tinggalnya di asrama polisi Ciledug. Karena memang di polisi. Saya telepon. Bang, ada apa? Ini Umi bilang ada surat Bang dari Bipak Tanah Abang, kuburan Bapak begini Bang. Nanti kalau nggak dipindahin akan begini Bang. Nah abang ini kan anak pertama, saya bilang begitu. Jadi contoh Bang, begini loh Bang, ntar akan begini Bang. Mohon maaf loh. Polisi sama anak nomor 15 takut. Apa dibilang? Ya udah pintar gue datang deh. Nomor 15 Ustaz. Ya kan? Polisi dibacain Al-Fatihah sama Ustaz, kelepek. Ya udah pintar gue datang, kata dia begitu. Saya telepon adik saya nomor 17. Kok ketawa Mbak? Udah jangan banyak. Ini kan saya jelasin. Pakai tanya banyak. Saya telepon adik saya nomor 17. Adik saya nomor 17 tinggalnya di Ciputat. Dia kepala seksi di Tangerang Selatan di Kementerian Pendidikan. Saya bilang begitu, Nurul, namanya Nurul. Nurul anak terakhir. Ini Bapak ada begini kuburannya. Kapan lagi Nurul mau berbakti? Kapan lagi Nurul mau begini? Saya bilang begitu. Ya udah Bang Opi, besok Nurul datang. Takut juga kepala seksi. Sama Ustaz. Yes. Nomor 8 saya telepon, nomor 9 saya telepon, alhamdulillah datang. Semua kumpul di rumah saya. Saya bilang, udah, nih pagi-pagi udah pada kumpul, yuk, depan rumah ada tukang telur. Beli deh petik telur asin 2 biji. Ntar sampai di kuburan kita gali, ada tulang-tulangnya, kumpulin dulu di petik telur asin. Ntar di kuburan yang baru, ya baru kita bungkus lagi dengan kain kafan, kubur lagi lah di kuburan yang baru. Begitu. Kenapa saya bilang beli petik telur asin? Karena saya berpikir 94 ke 2001 itu sudah 7 tahun, paling saya berpikir ketika itu, paling tinggal tulang-tulang doang. Itu abang saya suruh bawa mobil saya. Sampailah di Bipak Tanah Abang. Adik saya, kakak saya itu panggil 2 orang tukang gali. Digali kuburan mau dipindahkan. Tulang belulang ayah saya, bapak saya tadi. Ketika digali kuburan ayah saya, subhanallah, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, mohon maaf, itu abah saya dalam kondisi jasad yang masih utuh dengan kain putihnya yang masih putih. Saya menyaksikan begini, saya menangis kepada Allah. Saya katakan, ya Allah, sodakta ya Allah. Ya Allah, engkau benar ya Allah. Janjimu benar ya Allah. Ayahku yang bukan konglomerat, ayahku yang bukan sarjana, ayahku yang bukan pegawai negeri, bahkan ayahku yang bukan anggota DPR, tukang cendol yang senang membaca Quranmu ya Allah. Kau buktikan depan mata kepalaku ya Allah. Jasadnya masih utuh dengan kain putih yang masih putih. Saya menangis di saat itu. Saya katakan, ya Allah, orang panggil aku Ustaz, orang panggil aku Kiai, apakah aku bisa kayak ayahku yang begini? Subhanallah. Saya telepon Umi saya, Umi, abang masih utuh bener Umi. Jasadnya masih utuh, kain putihnya masih putih. Umi cuma bak petik telur asin. Nggak mungkin babak dimasukin di petik telur asin. Saya bilang begitu. Ini harus sewa ambulan lagi, harus sewa keranda lagi. Saya tinggal abang saya tinggal kakak saya tinggal adik saya lari ya ke Yayasan Bunga Kamboja. Saya sewa ambulan,
Mbak, itu diangkat saya, abang saya, dan 2 orang tukang gali, diangkat berempat. Diangkat berempat begini, sepotong tulangnya tidak ada yang ketinggalan di dalam. Dalam ambulan. Saya bilang begini dengan abang saya, abang yang bawa mobil ini, biar opik yang di ambulan. Dalam ambulan saya nggak yakin. Saya buka dia punya kain kafan. Saya lihat dia punya rambut masih utuh. Dia punya badan masih utuh yang lebih mengharukan lagi. Ini janjinya Rasulullah yang lebih mengharukan. Baunya tidak ada. Nih orang yang senang membaca Al-Quran. Maka yang jadi masalah sekarang ini tinggal kita kok. Tinggal kita sekarang itu itibar, itu pelajaran yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Mau nggak kita baca Quran? Mau nggak Quran itu jadi tuntunan? Subhanallah, alangkah ruginya. Kita mengaku beriman kepada Allah, tapi belum mencapai derajat takwa. Kenapa? Karena Quran kita cuma sia-siakan. Quran cuma hiasan handphone. Quran cuma hiasan di rumah, di lemari yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Dibaca tidak, na'udzubillah, jangan. Syahrul Ramadan dari unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi, Mbak, Mas, komunitas Detikom, ya, inilah yang dikatakan persiapan diri sebelum Ramadan. Ya. Targhib Ramadan ini tujuan mempersiapkan diri. Ya. Supaya apa? Man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasanya dan mendirikan Ramadannya imanan wa ihtisaban, karena iman dan berharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka Allah akan maafkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini kalau shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Ya, karena iman dan berharap ridhonya Allah. Ya. Jadi, Mas Luki, itu orang kalau udah biasa baca Quran udah biasa baca Quran dan makhraj hurufnya benar, itu coba kita lihat ya. Biasanya sholatnya nggak usah dorong-dorongan. Ini kan kita kalau sholat dorong-dorongan. Ya mohon maaf, kalau sholat zuhur, sholat asar, itu nggak dorong-dorongan sih. Nih, oke, Imam Ki, maju, zuhur, sama asar, nggak ada suaranya, berani. Asli bener. Ya. Zuhur sama asar berani. Kenapa nggak ada suaranya? Tapi coba kita lihat maghrib, isya, apalagi tarawih. Lok, maju Loki. Batuk nih. Suruh lagi yang lain. Gua kenyang banget gua. Subhanallah. Orang kalau sudah biasa tadi enak. Jangan sampai saya pengalaman masalah. Saya pengalaman di kompleks saya tinggal. Saya memang hampir boleh dibilang sholat tarawih di kompleks itu paling setahun, di masjid kompleks tahun cuma 2 kali. Artinya mohon maaf, sebulan selama Ramadan paling 2 kali. Kenapa? Karena semuanya muter. Jadi RT RW di sana itu paham betul. Kalau Ustaz Taufik mah bulan Ramadan susah mau sholat di sini. Emang dia ngayap ke bulan Ramadan. Ya saya bilang yang namanya juga Taufik Simatupang. Ya, Taufik Simatupang. Ya Taufik siang malam tunggu panggilan kan begitu ya. Jadi pernah saya datang berjamaah di situ bulan Ramadan. Saya bilang begini sama RT-nya. Sama RT. Ya Ustaz. Ayo teh maju teh jadi imam teh, tarawih teh. Kali-kali teh, ente maju teh. Wah. RT marah. Ustaz. Kenapa teh? Anda bukan nggak berani maju jadi imam. Soal jadi imam Anda berani Ustaz. Saya biasa mimpin kok. Jadi RT 5 periode. Jadi begitu. 5 periode jadi. Anda bukan nggak berani Ustaz jadi imam, katanya RT. Ya terus kenapa sih? Ya udah ente maju jadi imam. Latihan. Kapan lagi sih bulan Ramadan? Cuma setahun sekali. Ente maju. Ustaz asal tahu. Anda bukan nggak berani jadi imam, Anda berani.
Anda bisa mimpin kok. Cuma asal Anda tahu, Ustaz. Kenapa, Cek? Bacaan aneh belum benar. Bacaannya belum benar. Ya bagus juga sih dia juga. Entah ada saat kalau udah ngaji udah bacaan benar udah berani jadi imam. Oh ya udah kalau gitu deh. RW-nya nih hotel. Udah ente jadi imam apa lagi sih bulan Ramadan nih? Ayo ente ngaji jadi imam si RW bilang begitu. Ustaz, asal udah tahu. Aneh dari kecil ngaji. Dari kecil ngaji. Soal tajwid ngerti Ustaz. Surat-surat pendek hafal. Quran dikit-dikit hafal kok. Tapi asal ente tahu Ustaz. Kenapa Aneh kalau maju jadi imam suka gemeter. Ngadepin orang begini kan kita harus bijaksana. Ada yang berani jadi imam bacaannya belum benar. Ya kan? Ada yang udah benar bacaan Qur'annya gemeter jadi imam. Wah, saya di tengah-tengah begitu harus bijaksana. Saya bilang, ya Ustaz, ente berani jadi imam. Kalau soal berani anda berani. Soal berani anda berani. Tapi aneh bacaannya belum benar. Ya udah, ente tidak berani jadi imam. Nanti udah kan ente berani doakan udah maju jadi imam dah. Ya Ustaz. Ente udah benar baca. Insyaallah Ustaz. Kalau juz amma Quran dikit-dikit cara hafal. Udah, itu udah benar kan? Udah benar. Tajwid maju Ustaz. Cuma kalau maju gemeter. Ya udah, ente di belakang imam. Saya bilang begini. Kalau imam bacaannya salah lu yang benar nih, karena lu yang bisa. Ah, dia benar berani. Udah biarin. Wah, RT maju nih. RT 5 periode maju jadi imam. Sufu-sufuku. Bagi atas sepeda sufu min aman sholat. Berani. Berani. Dia takbiratul ikhram. Nih, RT takbiratul ikhram. Allahu Akbar. 85 orang di belakang ikut. Allahu Akbar. Pendek kata si RT tadi yang berani jadi imam baca Al-Fatihah. Mohon maaf. Pendek kata Al-Fatihah dia masih hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Di belakang 85 orang. Amin. Si RT baca surat. Nih, baca surat modal berani doang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata si RW, lailatil. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata si lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Dibenerin si RT marah rupanya. Gua lailatul, lu lailatul. Gua lailatul, lu lailatul. Yang bener yang mana nih? Ini cuma perkara bil amatul. Ini cuma perkara bil amatul doang. Ya Allah, modal berani. Perkara bil amatul kan jadi berantem. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri kan begitu. Modal berani. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata si anak lailatil. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Dibenerin terus dia marah. Gua lailatil, lu lailatul. Gua lailatul, lu lailatil. Yang bener yang mana nih? Ini perkara til amatul. Maka yuk latihan masih muda nih, jangan nggak mau baca Quran. Ya. Insya Allah rakaat kedua akhirnya tadi. Rakaat kedua, nih si RT nih yang modal berani, dia baca Al-Fatihah. Habis dibaca Al-Fatihah, mohon maaf, rakaat kedua dia nggak mau surat yang panjang. Dia takut salah lagi rupanya. Dia cari surat yang paling pendek. Surat yang paling pendek kan cuma Al-Kautsar. Waladdallin di belakang amin. Dia baca surat yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar.
Inna Inna si RW nggak mau benerin lagi. Anak kecil di sop ke-8 dia ingat tadi pagi ada yang meninggal. Anak kecil teriak, innalillahi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itulah fungsinya ya, persiapan diri untuk selalu senang baca Al-Quran. Kenapa? Satu ketika kita akan jadi pemimpin kok. Satu ketika kita akan kembali ke masyarakat kok. Mungkin sekarang masih muda, belum punya istri, belum sempat tadi ya, mungkin masih cari duit gitu kan. Tapi nanti itu kita akan kembali ke masyarakat. Lah kalau nggak dibiasakan dari sekarang, besok tiba-tiba jadi RT jadi RW, kan aja akhirnya. Maka ayo, jangan nggak mau. Mas, kenapa Mas sakit? Saya pikir sakit perut. Jadi Mbak, Mas, komunitas Detikor yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kadang kalau sore-sore begini ngaji serius, tidur semua. Ini ngaji sama saya kalau yang ngantuk 3 stop saya. Ini yang ngantuk sebenarnya itu ada 2. Enggak usah tanya orangnya, gue udah gitu. Ini yang ngantuk udah 2 orang, tinggal 1 lagi. Mbak, yuk ngantuk 1 lagi. Jadi ya mudah-mudahan lah ya, kita termasuk orang-orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Baik, saya belum tutup dengan doa. Tadi Mbak ada yang mau tanya, silakan. Ya, kembali. Ya, silakan ulang. Ya, saya mau tanyakan apakah sama keutamaan kemuliaannya membaca Al-Quran yang berbahasa Arab dengan membaca terjemahan atau tafsirnya. Jadi kalau misalnya kita memang punya mau membaca itu sebenarnya lebih baik mana yang kita utamakan? Tafsirnya atau Qurannya? Iya, atau Qurannya. Karena kan kalau saya membaca yang tafsir atau terjemah sih lebih kepada ingin memahami, ingin mengerti. Itu aja Mbak Verona. Ya. Ada yang mau tanya lain? Cuma Mbak Verona? Baik, saya coba jawab dulu ya. Mbak Verona, kalau Mbak Verona tanya apakah sama ya kemuliaan dan keberkahan kita membaca Al-Quran, tapi yang kita baca adalah terjemahan daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya. Sesungguhnya yang kita baca tadi terjemahan Al-Quran itu kalau menjadikan iman kita semakin yakin kepada Allah, semakin mantap kepada Allah, maka di mata Allah pahalanya bagus. Ketimbang ada yang bilang begitu, ketimbang dia baca tapi dia nggak ngerti. Tapi saya katakan tadi Mbak, ayah saya itu nggak bisa bahasa Indonesia. Saya ingat betul ayah saya kalau baca Quran terbalik dia baca. Mbak, terbalik Mbak, gue pura-pura doang, nanti begitu gue pura-pura. Emang nggak bisa baca. Ayah saya nggak bisa baca, tanda tangan pun nggak bisa. Tanda tangannya enggak. Jadi di raport saya dan saya SD, raport saya itu nggak pernah ada tanda tangan sedikit. Karena memang bapak saya nggak bisa baca. Tapi Quran dia bisa baca. Mbak Verona, ya. Kalaupun tadi ada yang bilang, alah, ketimbang dia baca tapi nggak bisa, nggak ngerti, percuma. Mohon tidak ada yang percuma di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mbak Verona sadar mungkin, mohon maaf kalau saya salah ya. Ustadz, bacaan saya belum benar, saya nggak bisa Ustadz baca Quran, tulisannya tadi saya bingung gitu ya. Katakan, mohon maaf, katakan gitu ya. Yuk Mbak Verona terus belajar. Undang guru, panggil Ustadz, biar Mbak Verona terus belajar. Tidak ada kata terlambat buat mempelajari bacaan Al-Quran.
Di samping itu Mbak Verona lalu terus membaca tafsirnya. Boleh. Akan baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang yang dia enggak baca sama sekali, udah kagak baca Qur'annya, enggak baca tafsirnya. Nauzubillah, orang yang begini jauh daripada Qur'an, ya. Nah, jadi kalaupun memang Mbak Verona tadi baca terjemahannya menambah iman, menambah keyakinan, menambah takwa, bismillah, bagus. Tapi tadi alangkah lebih bagusnya lagi kalau Mbak Verona, ya, sadar bacanya belum benar, undang Ustaz terus belajar, nggak ada kata terlambat, ya. Mudah-mudahan Mbak Verona termasuk orang yang cepat dalam memahami bacaan Al-Quran. Amin. Ya. Ada yang lain? Ama saya asik-asik aja. Saya orangnya asik-asik. Ada dari email, ada dari komentator tadi ada Or ID. Namanya Gajah Pesing. Yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk tarif Ramadan. Bagaimana hukumnya haji badal? Haji badal. Mohon penjelasannya. Itu aja. Haji badal atau badal haji. Apakah ada? Apakah sampai? Pertanyaannya begitu ya. Kurang lebih. Kan gitu kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang wanita dari kabilah Jas'ah. Ya. Ja'at imra'atun minal Jas'ah. Datanglah seorang wanita dari kabilah Jas'ah. Wa qalat, dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kana abi saykhan kabiran. Ya Rasulullah, ayahku sudah tua renta. La yastati'ul uqud 'ala rahilati. Dia tidak kuat duduk berlama-lama di atas kendaraan. Tapi dia belum haji ya Rasulullah. Ini perempuan bertanya. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku badalkan dia haji? Jawaban Rasulullah kepada perempuan tadi dari kabilah Jas'ah, pendek Rasulullah jawab begini. Ad-dainu ilallahi ahaqqu min dainin nas. Hutang orang tuamu kepada Allah lebih afdol kau bayar daripada hutang orang tuamu kepada orang lain. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Setiap orang tua kita, setiap muslim yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, selama ada getaran iman di hatinya, saya sangat yakin dan saya sangat percaya, pasti dia kepengen sekali melaksanakan ibadah. Cuman kan tadi, bisa jadi hatinya kepengen sekali berangkat haji. Mungkin ketika itu uangnya belum ada. Uangnya ada ternyata buat bayar sekolah, buat bayar kuliah, buat makan, dan lain sebagainya. Yang akhirnya sampai dia tua, gak sempat bisa melaksanakan ibadah haji karena anaknya banyak, yang dia harus sekolahkan anak-anaknya, dia besarkan anak-anaknya, dia kasih makan anak-anaknya. Sampailah dia tidak berangkat haji. Sampailah dia tua, sampailah dia gak bisa kuat duduk berlama-lama di atas kendaraan. Maka Rasulullah katakan, ad-dainu ilallahi ahaqqu min dainin nas. Hutang orang tuamu kepada Allah lebih afdal kau bayar daripada hutangnya kepada orang lain. Kalau hutang orang tua kita kepada orang lain, tinggal kita datang. Mas, bapak saya punya hutang sama mas. Kayaknya mas nggak bisa bayar mas, bapak saya orang susah dan saya juga belum ada. Kalau orang itu sudah ridha, selesai urusan kita. Wa antaradin. Tapi kalau kepada Allah, kan tadi. Maka badal haji tadi dibolehkan oleh Rasulullah dengan pertanyaan wanita dari kabilah Jas'ah. Apakah sampai? Sampai. Maka pertanyaannya begini. Tadi gajah apa tadi? Gajah pesik. Gajah pesik. Ya. Ngompol kali. Jadi itu kalau dikaji, mohon maaf, buat orang yang sudah tua renta, yang nggak kuat untuk berlama-lama. Itu saja dibolehkan untuk membadalkan haji. Apalagi orang tua kita yang sudah nggak ada. Orang tua kita yang sudah meninggal karena nggak sempat ngurusin anak-anaknya.
kuliahin anak-anaknya, kasih makan anak-anaknya, sampailah ia nggak sempat untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu Allah panggil, maka mohon maaf mbak, mas kita yang Allah kasih rezeki, ya Allah kasih kecukupan, boleh dong membadalkan haji orang tua sampai kok. Ya. Saya katakan mohon maaf, Mas Luki, bapak masih ada ya? Dua-dua masih ada ya? Mohon maaf, ada yang ayah atau ibunya sudah meninggal. Coba, sudah ya? Berapa orang anak bapak, anak ibu? Tiga orang. Mas paling kecil. Paling kecil berarti punya kakak dua ya? Pernah nggak ingat-ingat begini? Ayah kita meninggal, ayah Mas meninggal baru sempat pergi haji. Belum ya? Pernah nggak ingat-ingat? Ketika dia masih hidup, ketika dia masih dikasih sehat, pernah kita bilang begini dengan ayah kita, Pak, waktu kita kuliah, kita pernah bilang begini, Pak, besok aku bayar semester, Pak. Bapak kita bingung, kita bilang bayar semester. Dia lari ke kamar, dia bilang sama ibu kita, Ma, anak kita minta bayar semester, Ma. Aku gak ada duit. Ibu kita bilang begini, Pak, aku masih punya cincin, Pak. Jual cincin aku ya, Pak. Aku masih punya kalung, Pak. Jual kalung aku, Pak. Biar bisa kuliah anak kita. Biar sukses anak kita. Itu orang tua kita loh. Nggak pernah hitung-hitung dengan kita. Nggak pernah hitung-hitung dengan kita. Sampai dia meninggal belum sempat pergi haji. Kalau ditanya hatinya, pasti. Kalau dia punya kekuatan iman, ada keinginan untuk pergi haji. Maka mohon maaf, kalau badal haji tadi katakan 7 juta. Badal haji 7 juta, sekitar 7 sampai 10 juta. Kalau anak tiga, mohon maaf, gedenya 3 juta, bertiga kan 9 juta ya. Ada nggak duit kita? Insya Allah kan ada. Urun rembuk bang, kak, kita bertiga nih, aku punya uang 3 juta, kakak punya nggak 3 juta, kakak punya nggak 3 juta. Ini rasa bakti, rasa cinta, rasa sayang dengan orang tua, sampai kok. Tapi kan kita dengan orang tua nggak sampai ke sana. Orang tua sama kita nggak pernah hitung-hitung. Kita yang sama orang tua yang suka hitung-hitung. Ya. Jadi setiap orang yang beriman pasti ada getaran untuk melaksanakan ibadah haji. Maka pertanyaan tadi mudah-mudahan terjawab ya. Gajah pesik ya. Mudah-mudahan terjawab. Yuk, silakan. Mbak siapa namanya? Assalamualaikum, saya Sena. Waalaikumsalam. Siapa Sena? Sena. Mbak Sena silakan. Mau tanya, menyambung tadi pembahasan badan, sebenarnya syarat orang untuk bisa membadalkan haji apa? Ya, itu aja Mbak Sena. Mbak Sena. Syarat untuk orang bisa melaksanakan badal haji, paling tidak dia sudah haji. Contoh nih, Mbak Sena, mohon maaf, saya katakan lagi, bukan saya takabur, na'udzubillah, ya, bukan saya menjadi orang yang sombong, na'udzubillah, tapi saya ingin sampaikan, mohon maaf Mas, saya anak tukang cendol tadi, nomor 15 Mas, tapi alhamdulillah, sejak umur saya 18 tahun, ketika saya dapat beasiswa belajar ke Al-Azhar, sampai sekarang, saya belum berhenti pergi haji setiap tahun. Alhamdulillah. Tiap tahun saya pergi haji. Tiap bulan saya pergi umrah. Bulan kemarin, Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Saifullah, itu memberangkatkan merbot masjid, juga Ketua MUI Jakarta Pusat, GP Ansor Jakarta Pusat, ya, itu diberangkatkan oleh Wali Kota. Mohon maaf, minta dibimbingnya sama saya. Ustaz Taufik, tahunnya berangkat, bimbing kita. Ada berapa? 26 orang. Saya bimbing, alhamdulillah, saya berangkat. Ya, sudah saya berangkat pulang, alhamdulillah, rezeki dari Allah. Nggak banyak, tapi saya syukuri semua. Dikasih 4.000 US dollar. Alhamdulillah, umroh jalan, dapat duit juga 4.000 US dollar. Berkah. Kenapa saya katakan tadi? Ya, saya anak tukang cendol. Tapi tadi rasa bakti kita dengan orang tua timbul keberkahan. Maka syarat orang yang bisa melaksanakan badal haji paling tidak dia sudah
haji. Maka kayak Mas apa tadi, mohon maaf Mas Yusuf, Mas Yusuf ya kan, yang sayang sama bapak, cinta sama bapak gitu kan, ya pengen berbakti, belum sempat berbakti. Mas Yusuf bisa bilang sama kakak-kakak Mas Yusuf yang 2 orang tadi gitu kan, yuk kita urun rembuk, ya tinggal dicari siapa ustadznya yang berangkat haji tahun ini, tinggal ditanya. Ya. Ustadz Taufik, hari ini hajinya ada nggak ngerjain badal haji? Oh, saya sudah ada mengerjakan badal haji seseorang. Maka dia nggak boleh lagi ngerjain 2 atau 3 orang. Ya, cuman syaratnya hanya untuk 1 orang. Ya. Kalau umpamanya udah ngerjain si fulan, nggak boleh. Zolim itu namanya. Aturan fikih hanya untuk 1 orang dan dia sudah haji. Gitu. Mbak Ferry. Kalau tahun berikutnya, kan haji cuma al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji adalah waktunya sudah ditentukan. Artinya apa? Bulan haji cuma sekali dalam 1 tahun, kan gitu ya? Nah, tahun ini katakan mohon maaf, tahun ini saya kerjakan badal haji orang tuanya Yusuf. Katakan begitu ya. Tahun besok saya berangkat lagi kan? Saya kerjakan badal hajinya buat orang tua si fulan. Boleh. Tahun ini hanya 1. Nggak boleh saya terima dari sana. Nggak boleh. Gitu. Haram hukumnya yang begitu. Ya. Baik, ada yang lain? Jadi ke orang lain, kita nitip orang lain boleh? Nah, boleh. Umpamanya begini. Mas Yusuf tanya sama saya, Ustaz Taufik sudah ada nggak ngerjain badal haji? Oh, maksud saya sudah ngerjakan badal haji si fulan. Ustaz Taufik bisa nggak saya titip? Beliau mengamanahkan kepada saya. Titip Ustaz Taufik nanti buat di sana, kan banyak ya mahasiswa. Kan banyak di sana itu saudara-saudara kita yang dari Indonesia gitu kan, mereka daripada nggak ngerjain apa-apa lalu membadalkan haji orang tua saya, bisa nggak? Itu bisa ya, bukan saya, cuman mengamanatkan kepada saya dan saya punya kewajiban untuk mencari di sana siapa yang memang mereka tidak mengerjakan badal haji seseorang, begitu ya. Begitu Mbak? Baik. Habis? Ada satu lagi. Ada satu lagi? Dari Abu Salim. Abu Salim. Ya, silakan. Pertanyaannya, amalan apa yang utama untuk dilakukan di bulan Ramadan selain puasa? Amalan apa yang paling utama dilakukan di bulan Ramadan selain puasa? Jadi, kalau kita kaji tadi, ya, hadis Rasulullah, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Ya. Jadi amalan apa? Ya amalan tadi, shamahu wa qamahu. Puasanya dan mendirikan Ramadannya. Mendirikan Ramadannya bagaimana? Ya tadi, dengan membaca Quran, dengan banyak zikir, dengan sholat malam. Itulah yang amalan yang paling mulia di bulan Ramadan. Ya. Jadi dimanapun punya kesempatan, mohon maaf besok zuhur, ya coba buat di sini komunitas Detikom, ya habis sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, undang ustad, ya kan, ustad fulan bikin acara ceramah zuhur, itu kan amalan utama. Ya. Apalagi baca Quran, apalagi tadi tarawih, apalagi malam tahajud, itulah amalan-amalan di bulan Ramadan. Ya, jadi mudah-mudahan ya, mohon maaf kita bukan sekedar puasa saja di bulan Ramadan, tapi mampu mengamalkan apapun kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Itulah yang paling utama sesungguhnya. Ya. Baik. Tapi saya sangat yakin yang hadir adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang hadir ini adalah orang-orang ahli ibadah. Ya, yang orang ahli ibadah tadi ketika berada di majelis ilmu, duduk di tempat pengajian, maka dia akan senang. Mudah-mudahan ini mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Mbak yang jilbabnya hijau, mau tanya dengan saya? Yang tadi mau tanya dengan saya? Enggak tanya ya? Mbak yang jilbabnya hijau, mau tanya dengan saya? Enggak, saya tanya. Lihat saya. Mau tanya dengan saya? Tidak ya? Tidak ya? Sekarang saya tanya sama Mbak. Mbak siapa namanya? Lisa. Mbak Nisa. Mbak Nisa ganteng Mbak. Mbak Nisa, kita lagi bicara lantai 4.
Kita nggak tahu ada apa dalam hidup. Mbak Nisa, saya boleh tanya? Ini umpama Mbak Nisa. Ini umpama. Mbak Nisa meninggal. Umpama ya. Mbak Nisa mati. Terus masuk neraka. Mau nggak? Nggak mau. Nggak, Mbak Nisa meninggal di umpama dia. Ini umpama nih, Mbak Nisa meninggal dia mati ini. Terus masuk neraka. Mau nggak? Nggak mau. Mas. Mas Agus. 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 Umpama Mas Agus, saya tanya sama Mbak Nisa nggak mau. Mas Agus. Mas Agus meninggal, mati, terus masuk neraka. Mau nggak? Kenapa? Kita akan semua begitu. Kalau mati masuk neraka mau nggak? Enggak. Sekali lagi dulu, Nisa. Saya katakan, orang kalau sudah hidupnya, manusia kalau sudah hidupnya bersama-sama Allah, orang kalau sudah hidupnya dekat kepada Allah, dia akan katakan, Mas Agus, dia akan katakan, Mbak Nisa, biarkan aku mati masuk neraka, asalkan Allah yang lempar. Kalau Allah yang lempar aku ke dalam neraka, berarti Allah ridha. Kalau Allah ridha, insya Allah neraka akan panas. Lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam, matinya, meninggalnya direbus oleh Raja Namrud. Cuman apa? Mempertahankan Allah dalam hatinya, mempertahankan Allah dalam hidupnya. Ketika direbus oleh Raja Namrud, Allah katakan, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau api yang dingin, yang memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Satu helai rambutnya Nabi Ibrahim tidak ada yang hangus. Kenapa? Allah ridho. Iya kan? Lihat Masito, Mas Agus. Masito tukang sisir anak Fir'aun. Ketika dia nyisirin anak Fir'aun, sisirnya jatuh. Masito mengambil sisir dengan menyebut Bismillah. Dengan namamu ya Allah. Anak Fir'aun tanya, Masito, emang ada Tuhan selain ayahku? Nah, bala, ya ada. Masito, ayahku Tuhan. Ya. Ayahku Tuhan. Apa kata Masito? La, Allahu Rabbi. Tidak, Allah Tuhanku. Masito, aku laporkan kau kepada ayahku. Laporkan, kata Masito. Anaknya lapor. Ayah, kata Masito ada Tuhan selain engkau, ayah. Siapa Tuhan Masito? Allah, katanya ayah. Dipanggil Masito. Masito, adakah Tuhan selain aku, kata Fir'aun? Nah, bala, iya ada. Masito, aku sebagai Tuhan. La, tidak. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Masito, kurebus kau. Anakmu kurebus. Suamimu kurebus. Apa kata Masito? Silakan. Ketika Fir'aun siapkan tungku yang besar. Nisa, ketika Fir'aun siapkan tungku yang besar. Ya, lalu anak Masito itu 2 orang. Yang pertama sudah bisa jalan. Yang nomor 2 masih digendong. Lalu suaminya Masito diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Ya, Masito menyaksikan api sudah membara. Ya, air sudah mulai mendidih. Di saat itulah Masito bimbang antara Allah dengan Fir'aun. Ketika bimbang antara Allah dengan Fir'aun, dengan izin Allah, anak yang digendong oleh Masito bisa bicara. Apa kata anak tadi? Ya ummi, wahai ibuku. Ya ummi, wahai ibuku. Yakinkan Allah dalam hatimu. Tegakkan Allah dalam hidupmu. Maka kita akan selamat. Masito semakin yakin kepada Allah. Yang akhirnya anak Masito nomor 2 dilempar oleh Fir'aun. Kerinjang. Masito menyaksikan. Dilempar lagi anak Masito yang pertama oleh Fir'aun. Kerinjang. Dilempar lagi suaminya. Kerinjang. Masito menyaksikan sambil meneteskan air mata. Dia saksikan anak tercintanya, suami tercinta direbus dalam satu tungku. Tinggal Masito. Apa kata Fir'aun? Masito, adakah Tuhanmu yang kau katakan Allah bisa menyelamatkan suamimu dan 2 orang anakmu? Maka sekarang tinggal kau, Masito, kata Fir'aun. Akui aku sebagai Tuhan, maka kau akan selamat. Masito katakan, la, tidak. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Dilempar Masito pula oleh Fir'aun. Kerinjang. Masito, 2 orang anaknya, suaminya direbus dalam satu tungku.
Apakah baunya masito lebih, mohon maaf, lebih wangi daripada rendang? Oh, bahkan lebih wangi daripada minyak wangi kasturi. Kenapa? Allah ridho. Mbak Nisa, kalau Mbak Nisa meninggal nih, ya, Mbak Nisa mati nih, terus masuk neraka, gimana Mbak Nisa? Mau. Mbak Nisa, ini umpama nih, ya, Mbak Nisa meninggal nih, mati nih, terus masuk neraka, gimana? Dia nggak yakin kepada Allah. Quran ini isinya sejarah semua, cerita semua. Kenapa kita tidak yakin dengan Nabi Ibrahim yang Allah katakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim? Mas Agus, kalau Mas Agus meninggal, terus masuk neraka, gimana Mas Agus? Wah, ini bimbang. Mas Agus, umpama ya, Mas Agus meninggal, terus masuk neraka, gimana Mas Agus? Lihat Mbak Nisa. Rab'ah al-Adawiyah. Rab'ah al-Adawiyah itu penari perut WTS di Mesir. Penari perut WTS. Tapi ketika dia menjadi orang yang sufi, menjadi orang yang tasawuf, menjadi orang yang asik bercengkrama dengan Allah, merasakan asiknya bersendagurau dengan Allah. Apa kata Rab'ah al-Adawiyah? Biarkan aku mati masuk neraka, asalkan Allah yang lempar. Kalau Allah yang lempar, berarti Allah ridha. Kalau Allah ridha, insya Allah api neraka tak akan panas. Subhanallah, ini penari perut kenapa bisa yakin kepada Allah? Nisa, kagak yakin. Nisa, kalau Mbak Nisa meninggal masuk neraka gimana? Ya. Maksudnya yang mana? Ya. Maka ya mudah-mudahan dengan pengajian ini kita semakin yakin, maksudnya begitu. Semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Komunitas Detikon, teman-teman semua yang berada di sini ya. Sekali lagi saya mohon maaf karena sudah mendekati maghrib ya. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ibadah, memudahkan dalam segala urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Allah muliakan hidup kita di dunia, Allah muliakan hidup kita di akhirat. Baiknya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah, wa mahmud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramil Fatihah. Ya farijal hammi ya kasifal ghammi man bi abdi yaghfirul ham. Ya dafi bala ya Allah, ya dafi bala ya Rahman, ya dafi bala ya Rahim. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyatu biha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sekali lagi, yang benar dari Allah, yang salah atas dasar kebodohan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz yang sudah menyampaikan akhirnya. Insyaallah banyak manfaatnya buat kita semua Ustaz. Mudah-mudahan dalam sebentar lagi menuju Ramadan kita sudah siap lagi. Amin. Kita lebih memperbaiki lagi semua hal yang enggak sholatnya yang awal jarang, awalnya enggak tepat waktu, lebih tepat waktu lagi. Amin. Mungkin untuk terakhir ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama bahwa nanti selama bulan Ramadan ada beberapa kegiatan yang akan insya Allah ada di kajian kom, yaitu kajian fikih. Insya Allah ada zuhur di tempat ini, di musola tiap hari dan bagian ampatnya juga ada nanti. Di bagian wanitanya ada. Bagian laki-lakinya tempatnya di musola. Terus setiap minggunya 2 kali ada kajian seperti ini juga.
insya Allah ada beberapa ustadz yang akan diundang juga. Jadi mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapat dari materi-materi yang akan disampaikan. Oke, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.